Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kuliah kedua ya. Kita akan membahas tentang mengapa berwirausaha. Sebelumnya kita membahas dua hal. Pertama tentang kontrak kuliah, yang kedua tentang peluang dan tantangan menjadi wirausaha. Tentu saja di sana banyak masalah yang ada di uh, negara kita dan itu juga sebenarnya peluang ya. Impor dan sebagainya itu peluang buat kita untuk bisa mengisi kekurangan yang ada di negeri ini. Oke, hari ini kita tentang wirausaha ini saya ambil beberapa tidak hanya dari referensi buku, tetapi juga dari siroh ya, siroh Nabi, terus Al-Quran dan juga Sunnah. Sebagai acuan kita ya, sebagai Muslim, bagaimana sih pentingnya wirausaha dalam Islam? Oke, sekarang kita bicara tentang pengusaha adalah pilihan ya, tapi pria terbaik yaitu Rasulullah SAW adalah seorang pengusaha. Beliau ya sudah mengembala kambing di umur 6 tahun ya, dibimbing sama pamannya dan menjadi pebisnis internasional ketika berumur 13 tahun. Saat itu beliau berdagang sampai ke negeri Sam. Dan ketika saat menikah ya, di umur 25 tahun beliau memberikan mas kawin kepada Bunda Khadijah itu. Walaupun Bunda Khadijah adalah seorang yang kaya raya ya, beliau memberikan mas kawin 100 ekor unta dan 2 kilogram emas. 100 ekor unta. Jika ya, asumsinya jika 1 ekor unta itu 30 juta ya, dikalikan 100, ya kurang lebih sekitar 3 miliar. Belum ditambah dengan 2 kilogram emas. Dan sekarang 1 kilogramnya itu hampir mendekati 1 juta. Dan dikalikan 2000. Berarti kurang lebih sekitar 5 miliar. Nah, saya kira ya yang wanita senang kalau misalnya juga dapat emas seperti itu. Atau apa namanya mahar seperti itu. Terus yang berikutnya adalah wanita terbaik ya, itu Khadijah. Bunda Khadijah adalah seorang pengusaha. Dia orang kaya yang selalu mendukung Rasulullah hingga sampai akhir hayatnya. Ya, dan Bunda Khadijah ini setiap perjuangan Rasulullah all out ya, termasuk hartanya juga membantu beliau dalam perjuangannya. Dan sahabat Nabi terbaik yang dijamin masuk surga, 8 dari 10 adalah pengusaha. Utsman, Umar, apalagi itu, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, semuanya itu adalah pengusaha. Ada dua yang tidak menjadi pengusaha. Jadi 80% adalah pengusaha. Berminat jadi pengusaha? Nah, itu pilihan teman-teman. Nah, kita bicara tentang jihad harta dan jiwa. Ini di Al-Quran ya. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijarah tungjikum min azabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwal. Jadi amwal dulu ya, harta. Amwal baru amwalikum wa anfusikum baru jiwa. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi di as-sof ini ya, berjihad atau berdakwah gitu ya, itu yang diutamakan pertama harta dulu baru jiwa. Kalau misalnya dalam peperangan zaman dahulu kala ya, orang yang punya harta bisa membeli tank, pesawat ya, untuk bertempur. Sedangkan kalau misalnya tidak punya ya otomatis dengan bambu runcing. Daya dobrak, daya hancurnya ya tentu saja menggunakan tank sama pesawat tempur, yaitu jauh lebih mematikan daripada hanya sekedar bambu runcing. Dan ini penting. Kalau di lingkungan RT sendiri ya,
Kalau misalnya ada rapat RT, nanti teman-teman kalau sudah berkeluarga, eh, ketika ada keputusan RT untuk kerja bakti, banyak tuh yang gabung ya. Tapi kalau misalnya patungan untuk bangun gapura, patungan untuk lampu jalan dan sebagainya itu agak agak sedikit uh, mengeluh ya. Makanya harta itu juga penting. Baru setelah itu jiwa. Dan teman-teman juga kalau kita dalam Islam ya beribadah itu juga butuh butuh harta ya. Sholat butuh pakaian bersih, zakat, infak, sodako ya, pergi haji dan sebagainya pun itu semuanya menggunakan harta. Dan uh, terutama yang laki-laki ya ketika sholat Jumat ya itu salah satu cara untuk kita bisa mudah mengeluarkan harta itu dengan belajar untuk sedekah infak secara konsisten tiap minggu. Kalau misalnya kita tidak terbiasa akan sulit untuk mengeluarkan infak ya, karena lebih mudah mengeluarkan jiwa ya dengan memberikan bantuan berupa fisik daripada membantu dengan uang, maka itu perlu dilatih. Selanjutnya ya, wal yakshallazina law takunu min khalfihim zuriyatan di'afan khafu alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Jadi di'afan ya, di'afan ini ya, di'afan lemah ya. Jadi generasi lemah ini bukan hanya lemah iman, tetapi dalam konteks hal ayat ini itu bicara tentang waris. Jadi bicara tentang harta lagi. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, ya, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi, ini kewajiban juga ini sebagai orang muslim ya, karena penjelasannya dari ayat ini adalah sesungguhnya lebih baik meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari ayat ini ya, waris yang kita harus berikan ke anak kita itu adalah suatu hal yang keharusan ya. Kalau dibilang wajib bagi yang mukmin itu dibilang wajib ya. Jadi jangan sampai ketika kita meninggal, anak-anak malah meninggalkan hutang. Dan hutang itu kalau misalnya tidak terbayar sama anak-anak kita, kita akan tanda kutip ya bermasalah di yaumul akhir ya. Karena hutang itu tetap ditagih sampai yaumul akhir. Jadi ini penting dan jangan memberikan beban kepada anak atau cucu gitu ya. Berikutnya ya, si kaya borong pahala. Nah ini hadis ya. Teman-teman saya kira sudah sering melakukan ini ya setelah sholat ya. Hadis Sahih Muslim ya. Orang-orang fakir muhajirin datang kepada Rasulullah lalu mereka berkata, orang-orang kaya sudah meraih derajat tinggi ya, serta kenikmatan yang kekal abadi. Kok bisa ya? Tanya Rasulullah. Kenapa begitu? Jawab mereka, mereka sholat seperti kami sholat, dan mereka puasa seperti kami puasa, dan mereka dapat bersedekah, sedang kami tidak dapat bersedekah. Mereka tidak dapat memberikan budak, sedangkan kami tidak. Nah, terus Rasulullah menjawab ya, sabda Rasulullah, suka kamu kuajarkan kepadamu suatu amal yang dapat memperoleh pahala ya orang yang sebelum dan mendahului orang yang sesudah. Jadi bicara ini kalau bahasa Inggris ada past tense yang lalu, present sekarang, sama yang masa depan. Apa itu? Dan tidak akan ada orang yang lebih mulia daripada melainkan orang yang mengamalkan seperti amalanmu. Jawab mereka, tentu ya Rasulullah, sudah tentu kami suka. Hendaklah kamu tasbih, takbir, dan tahmid masing-masing 33 kali selesai sholat. Jadi jangan setelah sholat langsung kabur ya, jadi harus zikir dulu. Jadi kita zikir ya, terus doa.
Doa itu adalah senjatanya orang mukmin ya. Dengan kita menggunakan senjata ya, hidup kita akan jauh lebih mudah karena dibantu dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Dan tentu saja sebelumnya harus menggunakan zikir apa namanya, agar apa yang kita inginkan dikabulkan. Kemudian orang-orang itu datang kembali kepada Rasulullah ya, lalu berkata, kami dengar orang-orang kaya itu juga mengamalkan pula seperti amalan kami. Jawab Rasulullah, itu adalah karunia Allah yang dikaruniakannya kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi orang yang punya harta itu tetap punya keuntungan yang lebih. Karena kalau kita bicara tentang harta ya, orang yang punya harta bisa melakukan wakaf ya. Wakaf itu bukan hanya mendapat pahala saat ini, tapi itu terus menerus. Nah itu maka yang past yang future tense itu, yang masa depan. Jadi kalau kita sudah meninggal, amalan berupa wakaf ya, amal jariah yang selama itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itu akan pahalanya tetap jalan. Jadi amal jariah itu ada 3 ya. Pertama yaitu amal jariah berupa harta, yang kedua anak yang soleh ya, ketiga adalah ilmu yang bermanfaat gitu. Dan dengan harta itu juga kita bisa menghapus yang masa lalu ya, kita bisa menajatkan bertobat ya. Terus kita bisa pergi haji yang dimana bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya, karena amalan-amalan yang memang membutuhkan tanda kutip ya biaya. Dan pergi haji itu bagi yang mampu ya, yang tidak mampu ya tidak wajib. Makanya hanya orang-orang tertentu saja, yaitu orang yang punya harta. Kita lanjutkan ya. Wa iddu lahum mastata'tum min quwwah. Nah ini kekuatan. Wa mir ribatil khawli turhibu nabih udullahi wa uduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum. Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi wa alaikum wa antum la tuzlamun. Jadi ini bicara tentang kekuatan umat, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang. Jadi bicara tentang kekuatan yang saya garis bawahi di sini. Jadi negara ini juga harus butuh angkatan perang yang kuat ya, termasuk juga amunisinya, dan itu biayanya mahal ya. Nah kekuatan itu kalau dalam bahasa dulu lempar jauh, lempar lembing ya. Jadi jarak jauh, jadi ada ketapel, ada panah yang bisa menembak jarak jauh. Sedangkan kalau di saat ini ya nggak bisa ya dengan panah lagi, menggunakan senjata bedil, terus rudal skat gitu ya, yang bisa ditekan di sini berkilo-kilometer bisa terjangkau ke musuh untuk diledakkan, dan itu biayanya mahal ya. Silakan teman-teman tanyalah ke teman-teman akademi militer ya kalau punya, atau ABRI, berapa sih biaya rudal skat gitu. Terus sekali tembak ya untuk yang jarak jauh yang kayak rudal skat atau Tai Bodong yang Korea Utara, Sagep punya Iran ya, itu 2 kali tembak untuk senjata antar benua bisa biayanya satu pesawat Boeing 737 dapatnya 2 saja, 2 rudal. Jadi biayanya cukup mahal. Jadi untuk menembak 2 kali dus gitu ya, itu setara dengan melempar pesawat. Nah terus kenapa lagi sih harus mendirikan perusahaan ya? Pertama, keseimbangan antara pekerja dan pengusaha yang mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. Jadi pengusahanya ya tidak sebanding dengan pencari kerja gitu ya.
Yang kedua, ketergantungan impor yang membahayakan. Jadi produk-produk kita itu impor. Kemarin sudah dijelaskan juga di pertemuan pertama. Dan terakhir ini ketergantungan terhadap merek asing ya. KFC, McD, Fireside, dan sebagainya. Jadi banyak kita menggunakan produk-produk asing. Dan ini harus, yang menggantikan merek-merek ini harus kita ya, pengusaha-pengusaha dalam negeri. Nah, bebas finansial itu atau harta atau kaya itu tentu saja lebih cepat dihasilkan dari bisnis owner. Setelah itu investor. Mengakuisisi, lakukan merger. Akuisisi itu ambil alih perusahaan kalau seandainya kita punya duitnya. Dan duit yang paling cepat bisa dihasilkan dari bisnis owner. Ekspansi ya bisa menggunakan ekspansi menggunakan akuisisi. Sedangkan employee atau self-employee yang bekerja, itu kalau misalnya ada tabungan ya, investasinya biasanya arahnya bukan ke perusahaan atau memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi untuk pribadi ya. Investasinya ke emas, investasinya ke rumah gitu, investasinya ke mobil dan sebagainya. Jadi arahnya itu bukan ke perusahaan. Jadi lebih baik menjadi business owner. Nah ini ya yang saya bilang bahwa masih kurang pengusaha Indonesia ya. Dari almarhum Pak C ya, Ciputra, jumlah penduduknya ini kita yang menjadi pengusaha masih sedikit ya, 0,28%. Padahal untuk menjadi negara maju paling nggak 5%. Dan Singapura itu 8%, ya, jauh lebih tinggi. Mengapa entrepreneurship? Ya, ini pekerjaan mulia ya, memberikan manfaat kepada banyak orang, memberikan pekerjaan kepada banyak orang, menyenangkan ya, senang ketemu orang ya, mencari peluang bisnis sampai ke negara-negara lain, mengikuti pameran ke luar negeri ya, terus deal-deal bisnis ya. Yang ketiga dikenal banyak orang ya, karena pebisnis itu lebih banyak mengenal orang, jadi jaringannya banyak dari supplier, dari konsumen juga harus ada yang kenal gitu ya, customernya dan lain sebagainya. Dan pembangun bangsa ya, karena pajaknya itu ditunggu sama pemerintah. Dan intinya ya, entrepreneur itu bisa menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat, dan job creator, pencipta lapangan kerja, bukan job seeker, pencari lapangan. Nah, entrepreneurship ya, itu harus kreatif ya, punya inovasi, menghasilkan sesuatu yang baru, ada nilai tambah, manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain itu. Dan wirausaha atau entrepreneur intinya dia punya kreativitas ini dan inovatif. Sedangkan entrepreneurship atau corporate entrepreneurship itu sebetulnya karyawan ya juga harus punya jiwa entrepreneurship di dalamnya, karena hanya perusahaan maju yang melakukan ekspansi terus-menerus. Ekspansi pertumbuhan hanya bisa dilakukan ketika CEO-nya, direkturnya itu punya jiwa wirausaha, punya jiwa kreativitas, punya inovasi dalam mengembangkan produk, punya inovasi untuk juga ekspansi, tumbuh ya. Nah ini ada intra corporate entrepreneur ya, entrepreneur ya, independen, wirausaha secara umum, social entrepreneur ya, entrepreneur yang berbasis sosial, teknopreneur yang berbasis teknologi. Jadi karakter pebisnis ya, yang pertama individu yang tertarik pada aktivitas bisnis, mencari terus peluang bisnis ya. Jadi kalau misalnya ke kampus, tipe orang pebisnis itu nggak lewatnya jalannya itu saja, mencari jalan yang lainnya agar mencari peluang di sana. Keberanian menghadapi resiko ya, pebisnis ya harus jalankan itu bisnis. Nah,
Ada resiko nggak ya? Resikonya ya nggak berhasil bisnisnya. Tetapi pilihan itu ya ada berhasil, ada tidak. Tetapi kalau tidak mencoba, itu udah pasti tidak. Udah pasti tidak berhasil. Memiliki visi untuk mengembangkan ya. Ulat, gesit, mandiri, pantang menyerah. Gitu. Bersahabat dengan ketidakpastian, sedangkan karyawan itu ya menolak ketidakpastian. Nyaman, aman, tiap bulan dapat gaji ya. Setelah pulang kantor nggak mikirin kerjaan lagi. Sedangkan kalau wirausaha, bersahabat dengan ketidakpastian. Setelah pulang kerja, masih kepikiran itu bisnisnya. Terus, kalau tidak bekerja keras ya, akhirnya resikonya bisa rugi ya. Tidak bisa memberikan makan kepada keluarga dan karyawan. Jadi, biasanya kalau wirausaha tuh all out. Nah, karyawan yang punya jiwa wirausaha itu pasti all out juga. Jadi setelah pulang kantor tuh masih memikirkan perusahaan. Biasanya kalau manajemen ya sudah manajer ke atas, direktur itu pasti akan all out karena dibayarnya juga mahal ya, oleh pemegang saham. Nah, mengamankan risiko finansial kalau pekerja ya biasanya nabung, wajib nabung. Gaji tidak penting, yang penting sisa gaji. Nah, sisa gajinya itu untuk investasi. Sama kayak perusahaan, omset tidak penting, yang penting ya laba ditahannya itu. Karena itu yang buat investasi. Rumusnya 10-10 dalam 80 ya. Jadi intinya harus ada porsi sosial keagamaan ya. Minimal zakat 2,5% sama lain-lainnya, hibah dan sebagainya. Beri hadiah, traktir ya. Nah, itu sekitar 10%. 10% investasi, 80% cukup tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Mengamankan risiko finansial dengan investasi. Kuasai betul-betul karakter investasi dan jangan taruh telurmu pada satu keranjang. Jadi kalau investasi itu harus menyebar investasinya. Kalau enggak telurnya pecah semua. Pengusaha, kalau net pengusaha, kalau modalnya kurang ya net pengutang ya, dia mengutang untuk memperbesar usahanya. Dan biasanya pengusaha itu fokus. Hanya 3% dari 100 orang terkaya Forbes yang bisnisnya diversifikasi banyak ya. 97% fokus. Mengamankan risiko finansial dengan sebaran geografis di seluruh dunia gitu ya. McDonald itu lebih dari 100 negara. Jadi kalau satu negara bermasalah ya masih ada 99 negara lainnya. Nah, ini taruh telurmu pada satu keranjang. Jadi fokus untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi semua kekuatan untuk membesarkan bisnisnya. Hakikat entrepreneurship ya, yaitu nilai ya, perilaku yang bisa menggerakkan sumber daya, tenaga, tujuan, kiat-kiat, siasat untuk pencapaian, proses dan hasil bisnisnya ya, itu untuk perusahaan, untuk pengembangan perusahaan. Dan harus punya jiwa kreatif, berbeda, yang inovatif ya, membuat produk lebih bermanfaat dan punya nilai tambah. Dan punya bisa menciptakan sesuatu yang baru. Ya, kalau misalnya teman-teman bisnis mobil ya, tiap tahun pasti desainnya berubah. Karena itu inovasi yang harus dilakukan. Kalau enggak, konsumennya jenuh ya. Nah, ini ya, memberikan nilai. Sosok entrepreneur ya, berkenan tentang inovasi, dan hasil inovasi ini juga berupa tangible, ya, produk, jasa, ya. Dan kalau produknya intangible ya, seperti kebijakan, sistem, peraturan yang ada di dalamnya, yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi intangible asset sekarang nilainya lebih mahal, lebih berharga daripada tangible. Brand itu tinggi nilainya. Nah, sekarang kita bicara tentang diskusi ya. Ini sebagai juga absen teman-teman di e-learning ya, menjawab tentang pertanyaan ini. Pertanyaannya ada dua. Pertama, mengapa sih harus berwirausaha? Karena kita bicara tentang kuliah kewirausahaan ini ya.
Kenapa sih ya punya jiwa wirausaha? Mengapa harus berwirausaha? Yang kedua, perbedaan antara pengusaha dan pekerja. Sebelumnya sudah saya berikan preview ya, video berkenaan tentang perbedaan pengusaha dan pekerja. Saya kira bisalah menjawab dua hal ini, dan itu sebagai absen di pertemuan kedua ini. Silakan ke learning untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, saya kira cukup untuk kuliah pertemuan kedua ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya.